우리 선수들을 믿고 있고, 제가 하고자 하는 목표는 분명히 선수들한테 동기부여를 시킬 수 있는 부분이 있기 때문에 그렇게 만들 것이고, 어, Semua mendadak histeris. Di luar dugaan. Bocoran line up timnas Indonesia versus Australia. Semua orang kaget. Semua mendadak histeris. Di luar dugaan. Bocoran line up timnas Indonesia versus Australia. Semua orang kaget. Dunia dibikin gempar. Media luar berbondong-bondong membicarakan timnas Indonesia. Sangat luar biasa teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Prediksi pertandingan timnas Indonesia versus Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk meraih 3 poin. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong sedang dalam kondisi penuh semangat menyambut laga matchday 2 grup C. Hasil imbang di pertandingan pertama melawan Arab Saudi menjadi pemicu optimisme, mengingat catatan buruk sebelumnya saat menghadapi tim tersebut. Di sisi lain, Australia justru mendapatkan hasil mengejutkan di laga pertamanya melawan Bahrain. Namun, kejutan itu datang dalam bentuk negatif ketika mereka harus kalah meskipun bermain di kandang sendiri dan hanya dengan 10 pemain. Permainan Indonesia di jeda sebelumnya berhasil mengejutkan banyak pihak. Sebagai tim yang harus melalui putaran pertama melawan Brunei, Indonesia terus melangkah hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Putaran ketiga ini adalah tahap awal menuju tiket Piala Dunia 2026. Hasil imbang melawan Arab Saudi memberikan suntikan semangat jelang pertandingan melawan Australia. Tantangan bagi Shin Tae-yong dan timnya adalah menjaga antusiasme tanpa berlebihan, agar tidak berdampak negatif di lapangan. Secara statistik, Indonesia memiliki catatan baik ketika bermain di kandang di bawah asuhan Shin. Sejak memimpin timnas senior, Shin telah membawa Indonesia meraih 10 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan dari 18 pertandingan kandang. Kekalahan tersebut terjadi saat melawan Argentina dalam laga uji coba dan saat menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia. Rekor tersebut membuat publik Indonesia boleh merasa optimis, ditambah lagi dengan hasil positif di jeda. Tidak heran jika 3 poin menjadi target utama pada laga ini. Shin Tae-yong mengungkapkan keyakinannya pada timnya, "Saya sangat percaya pada tim dan para pemain. Saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi," ujarnya di laman resmi PSSI. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Australia nanti? Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia yang merupakan raksasa Asia dan langganan Piala Dunia? Atau justru, timnas Indonesia akan menjadi ayam-ayaman Australia di GBK? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas! Bravo ST! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, Australia akan datang dengan tekad untuk bangkit setelah kekalahan dari Bahrain. Kekalahan tersebut memaksa mereka mencari poin pengganti dalam laga melawan Indonesia. Namun, Australia juga menyadari bahwa Indonesia kini bukan tim yang mudah dikalahkan seperti dulu. Sepak bola Indonesia telah berkembang berkat kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa, khususnya Belanda dan Belgia. Kapten tim Australia, Matteo Ryan, yang juga berkarir lama di Eropa, menyadari perubahan ini. Kehadiran pemain seperti Sandy Walsh dan lainnya telah meningkatkan kualitas permainan Indonesia.
Shin Tae-yong, bersama dengan talenta lokal, mampu meracik tim yang kompetitif. Kita tahu bahwa Belanda adalah negara dengan sepak bola teknik tinggi. Mereka memainkan sepak bola modern, dan itu bergantung pada kemampuan teknis. Itu yang saya amati selama bermain di Belanda, ungkap Rian kepada Antara. Pemain Indonesia banyak yang merumput di kompetisi Belanda. Australia akan kehilangan striker Pusini yang mendapatkan kartu merah saat melawan Bahrain. Sebagai gantinya, pelatih Australia bisa mengandalkan Mitchell Duke atau Adam Taggart di lini depan, sementara itu, Shin diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain. Pemain yang menjadi starter di Jeddah berpeluang kembali turun sejak awal, meski kembalinya Justin Hubner bisa membawa sedikit perubahan dalam formasi tim. Dalam sejarah pertemuan, Indonesia baru sekali mengalahkan Australia dalam 16 laga, yaitu pada kualifikasi Piala Dunia 1982 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, berkat gol tunggal Rizdianto. Di 15 laga lainnya, Australia meraih 12 kemenangan, sementara 3 sisanya berakhir imbang. Lebih lanjut, situasi pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan perkembangan yang menarik bagi kedua tim. Di satu sisi, Indonesia sedang berada dalam momentum positif setelah hasil imbang melawan Arab Saudi, sementara Australia mengalami kejutan buruk dengan kekalahan dari Bahrain. Ini menciptakan dinamika yang berbeda dibandingkan pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya, di mana Australia sering mendominasi. Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong jelas menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dengan kombinasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa dan talenta lokal yang semakin matang. Hasil imbang di Jeddah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi, bahkan melawan tim yang lebih kuat. Namun, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara semangat dan kedisiplinan taktis di lapangan. Jika mereka terlalu terbawa euforia, ada risiko kehilangan fokus, terutama melawan tim sekelas Australia. Australia, meskipun mengalami kekalahan di laga pertama, tetap merupakan tim yang berpengalaman dan memiliki kapasitas untuk bangkit. Mereka pasti akan datang dengan misi mengamankan poin setelah hasil buruk melawan Bahrain. Kekuatan fisik dan pengalaman internasional mereka bisa menjadi ancaman bagi Indonesia, terutama jika mereka mampu memperbaiki kesalahan dari pertandingan sebelumnya. Secara keseluruhan, ini adalah momen krusial bagi kedua tim. Bagi Indonesia, 3 poin dari laga kandang ini bisa menjadi dorongan besar dalam perjalanan kualifikasi. Sementara bagi Australia, mereka harus mengatasi tekanan untuk tidak kembali kehilangan poin. Kuncinya terletak pada seberapa baik masing-masing tim memanfaatkan peluang mereka dan menjaga konsistensi permainan. Anjay Gurinjay. Ranking FIFA Timnas Indonesia melejit jika kalahkan Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Peringkat FIFA Timnas Indonesia diprediksi akan naik signifikan jika skuad Garuda berhasil mengalahkan Timnas Australia pada pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024. Pukul 19 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi dari football-ranking.com, jika Timnas Indonesia menang atas Australia, mereka akan mendapatkan tambahan 21,07 poin. Poin tambahan ini bisa membuat Indonesia naik 5 posisi, dari peringkat 131 menjadi 126 dunia. Negara-negara yang kemungkinan akan dilampaui oleh Indonesia di peringkat FIFA adalah Nicaragua, peringkat 130, Malawi, 129, Zimbabwe, 128, Niger, 127, dan Siprus, 126. Lalu, seberapa besar peluang Indonesia mengalahkan Australia? Peluang Indonesia cukup besar. Secara mental, tim asuhan Shin Tae-yong sedang berada dalam kondisi terbaik setelah berhasil menahan imbang tim kuat Arab Saudi 1-1 di laga tandang pada pertandingan pertama grup C. Di sisi lain, mental tim Australia sedang terguncang.
Tim berjuluk Soceros itu secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah Australia pernah mengalahkan Indonesia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Februari 2024? Betul, tetapi komposisi timnas Indonesia kini sudah sangat berbeda dibandingkan 6 bulan lalu. Kini, timnas Indonesia diperkuat oleh beberapa pemain keturunan yang belum bergabung pada Piala Asia 2023, seperti Martin Paes, Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, dan Ragnar Oratmangoen. Hasil dari pertandingan ini sangat dinanti-nanti. Mampukah skuad asuhan Shin Tae-yong meraih 3 poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Pelatih Shin Tae-yong sendiri tidak menargetkan hal yang terlalu muluk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia hanya menargetkan agar Indonesia finish di posisi 4 besar, yang akan memastikan mereka lolos ke babak keempat kualifikasi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan momentum yang sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan peringkat FIFA dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dari segi mental, Indonesia berada di atas angin setelah hasil imbang melawan Arab Saudi, yang merupakan tim kuat di Asia. Ini bisa menjadi modal besar saat menghadapi Australia, terlebih lagi performa Australia tampaknya menurun setelah kekalahan mengejutkan dari Bahrain. Kemenangan atas Australia tidak hanya berarti tambahan poin di peringkat FIFA, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara-negara yang secara tradisional lebih kuat di kancah internasional. Selain itu, kehadiran pemain-pemain keturunan dengan pengalaman bermain di Eropa bisa menjadi faktor pembeda yang menguntungkan bagi Indonesia. Namun, tetap harus diingat bahwa Australia adalah tim berpengalaman dan secara historis lebih unggul dibandingkan Indonesia. Meski komposisi tim Indonesia sudah berubah, tantangan besar masih ada. Kemenangan mungkin bisa dicapai, tapi timnas Indonesia harus bermain dengan disiplin, fokus, dan memaksimalkan kekuatan tim, terutama di lini tengah dan belakang, dengan mentalitas yang sedang tinggi. Jika Indonesia mampu memanfaatkan kondisi ini dan memecah kebuntuan lawan seperti Australia, langkah menuju Piala Dunia 2026 bisa lebih terbuka. Namun, kegagalan di laga ini juga bisa berakibat pada penurunan moral, sehingga penting bagi tim untuk menjaga momentum positif mereka. Ketika kita menghadapi tantangan besar, seperti pertandingan melawan tim kuat seperti Australia, ingatlah bahwa setiap langkah maju adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan raksasa sepak bola, seperti saat menahan Arab Saudi. Itu adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil jika kita bersatu, berjuang, dan tidak menyerah. Kemenangan tidak selalu datang kepada mereka yang terkuat, tetapi kepada mereka yang percaya dan terus berjuang tanpa henti. Mentalitas pemenang bukan hanya tentang menang di lapangan, tetapi tentang keyakinan dalam hati bahwa setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Tidak masalah siapa yang ada di depanmu, yang penting adalah semangat di dalam dirimu. Ini bukan hanya tentang pertandingan, ini tentang kebanggaan, tentang membawa nama Indonesia ke puncak yang lebih tinggi. Teruslah berjuang, karena kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa yang mendukung kalian di belakang. Jangan takut kalah, takutlah jika kalian berhenti berusaha. Teruskan, pertahankan semangat juang, dan tunjukkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi. Pesan Sandy Walsh jelang timnas Indonesia versus Australia. Percaya pada prosesnya. Mari kita lanjut teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menyampaikan pesan penuh optimisme menjelang pertandingan melawan timnas Australia dalam laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy yakin bahwa timnya terus berkembang dan bisa menjaga harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Garuda, julukan bagi timnas Indonesia, saat ini tengah berjuang di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung dalam grup bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, dan Cina. Pertandingan terdekat yang akan dijalani skuad asuhan Shin Tae-yong adalah melawan Australia, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta,
pada 10 September 2024. Sandy Walsh menekankan pentingnya proses yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disampaikan melalui unggahannya di Instagram pribadi, yang menampilkan foto-foto dari pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1 di King Abdullah Sports City, pada Jumat, 6 September 2024. Percaya pada prosesnya. Kami percaya. Kita Garuda, tulis Sandy Walsh dalam keterangan di Instagram pribadinya Sandy Walsh, Minggu, 8 September 2024, saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 1 poin. Di sisi lain, Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama. Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menggunakan sistem kandang dan tandang yang berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat dalam klasemen sementara grup C, dengan total perolehan 1 poin. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup menantang, terutama karena mereka berada di grup yang sangat kompetitif dengan lawan-lawan kuat seperti Australia, Arab Saudi, Jepang, dan Cina. Namun, pesan optimis yang disampaikan oleh Sandy Walsh memberikan sinyal positif bahwa tim memiliki mental yang baik dan percaya pada proses yang sedang berjalan. Hasil imbang melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar. Meski posisi saat ini di klasemen belum ideal, perjuangan mereka masih panjang, terutama dengan sistem kandang tandang yang memberikan peluang untuk tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian penting. Jika Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang solid, terutama di kandang sendiri di SUGBK, itu akan menjadi dorongan moral yang besar untuk sisa pertandingan. Selain itu, peran pelatih Shin Tae-yong dalam menjaga mental dan strategi tim akan sangat krusial. Jika mereka bisa menjaga fokus dan konsistensi, harapan untuk melangkah lebih jauh masih sangat terbuka. Secara keseluruhan, meskipun tantangannya besar, sikap optimis dan percaya pada proses seperti yang disampaikan Sandy Walsh adalah kunci untuk menghadapi lawan-lawan berat. Ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana tim terus berkembang dan belajar dari setiap pertandingan. Tetaplah fokus pada tujuan dan percayalah pada kekuatan tim Anda. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemajuan dan potensi yang dimiliki. Setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak pernah mudah, tetapi dedikasi, kerja keras, dan semangat juang akan membawa hasil. Teruslah berlatih dengan tekun, berkomunikasi dengan baik di lapangan, dan dukung satu sama lain. Setiap langkah yang diambil, baik itu kemenangan kecil atau hasil imbang, adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian besar. Jangan pernah meragukan kemampuan Anda. Tim yang solid, dengan kepercayaan diri dan tekad, dapat mengatasi segala rintangan. Teruslah berjuang, tunjukkan yang terbaik, dan percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Garuda, tunjukkan kepada dunia apa yang Anda bisa. Tetaplah percaya bahwa setiap usaha dan dedikasi Anda memiliki arti. Dalam sepak bola, seperti dalam kehidupan, ada kalanya perjuangan terasa berat, tetapi itulah saatnya ketahanan dan semangat Anda diuji. Jangan biarkan hasil sementara menghalangi visi besar Anda. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap pertandingan adalah batu loncatan menuju tujuan akhir. Teruslah saling mendukung dan menjaga semangat tim. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh bagaimana Anda menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan situasi. Ketika Anda menghadapi kesulitan, jadikan itu sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan tekad yang kuat, kerja keras yang konsisten, dan keyakinan pada diri sendiri dan tim, Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi segala rintangan. Raih setiap kesempatan untuk berkembang dan berikan yang terbaik di setiap laga. Garuda, tunjukkan semangat dan kebanggaan Anda di lapangan. Masyarakat Australia mulai khawatir. Socceroos akan hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman.
Australia kini tengah menghadapi kecemasan menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia di matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, kedua tim memetik hasil yang berbeda pada laga perdana, Sochros, yang menjadi andalan Australia, secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Sebaliknya, timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain di kandang lawan. Pertandingan kedua antara Indonesia melawan Australia dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 September 2024, pukul 19 WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jelang pertandingan tersebut, kekhawatiran masyarakat Australia semakin meningkat, terutama karena performa Indonesia yang dianggap berbeda dan jauh lebih baik. Banyak penggemar Australia menyuarakan kegelisahan mereka melalui media sosial. Ini bukan pertandingan yang mudah karena timnas Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tulis salah satu fans Australia. Indonesia terlihat tajam dan terorganisir saat menguasai bola. Jika kita terus bermain dengan gaya yang lambat dan kurang agresif, tim kita akan mendapat tekanan dan rentan terhadap serangan balik, tambah penggemar lainnya. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan pujian terhadap permainan timnas Indonesia yang kini dianggap menerapkan gaya total football, mirip dengan gaya permainan Belanda. Salah satu penggemar Australia bahkan menulis, Indonesia kini bermain dengan gaya total football seperti Belanda. Tiba-tiba saja mereka menjadi tim yang berbahaya, sedangkan kami terlihat seperti lelucon. Meskipun pada pertemuan terakhir di babak 16 besar Piala Asia 2023, Australia berhasil menang telak 4-0 atas Indonesia pada Januari 2024. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah semakin solid. Ketika melawan Arab Saudi, permainan Indonesia terlihat lebih terorganisir, terutama pada 45 menit pertama, yang bisa menjadi senjata andalan untuk menghadapi Australia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Australia ini tentu sangat dinantikan. Jangan lewatkan laga seru ini yang akan disiarkan langsung pada Selasa, 10 September 2024, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam performa timnas Indonesia, yang kini mulai menarik perhatian, bahkan menimbulkan kekhawatiran dari lawan sekelas Australia. Dalam konteks sepak bola Asia, ini adalah perkembangan yang menarik. Indonesia, yang sebelumnya sering dianggap underdog di laga-laga besar, kini mulai menunjukkan potensi yang lebih besar dengan permainan yang terorganisir dan strategi yang efektif. Kekhawatiran dari masyarakat Australia cukup beralasan. Setelah kekalahan mereka dari Bahrain dan melihat performa Indonesia yang mampu menahan imbang Arab Saudi, mereka mungkin merasa bahwa menghadapi Indonesia kali ini tidak akan semudah sebelumnya. Ini menandakan bahwa Indonesia semakin kompetitif di tingkat internasional. Namun, Australia tetap memiliki sejarah dan kekuatan yang lebih besar di dunia sepak bola. Meski demikian, kekuatan mental dan perkembangan taktik Indonesia dapat menjadi faktor kunci dalam laga mendatang. Jika Indonesia mampu bermain konsisten seperti yang diperlihatkan dalam pertandingan melawan Arab Saudi, terutama dengan dukungan dari penonton di kandang sendiri, mereka bisa memberikan kejutan besar. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa perkembangan mereka bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari peningkatan kualitas yang signifikan. Laga ini bisa menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kemenangan bukan hanya soal skor di papan, tapi tentang semangat pantang menyerah, kerja keras, dan keyakinan bahwa kamu bisa mengatasi rintangan apapun saat menghadapi lawan yang tangguh. Ingatlah bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan ketakutan. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari usaha bersama dan mental juara. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat perbedaan, dan di momen-momen sulit itulah karakter sejati diuji. Teruslah berjuang, percaya pada dirimu dan timmu. Kemenangan mungkin tak selalu datang dengan mudah, tapi dengan keyakinan, kerja keras, dan semangat juang, segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya dan terus berusaha. Rafael Struijk bawa cedera dari Arab Saudi, timnas Indonesia mode protektif jelang lawan Australia. Nah,
Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan pembaruan terkait kondisi para pemain menjelang pertandingan melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024. Timnas Indonesia tengah berada dalam mode proteksi penuh menjelang laga tersebut, setelah tiba dari Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, para pemain langsung menjalani latihan pemulihan dan makan malam bersama pada hari Sabtu. Hingga Minggu pagi, 8 September 2024, Sumarji melaporkan kondisi terkini para pemain. Ia menyebutkan bahwa striker andalan, Rafael Struijk, sempat mengalami cedera usai pertandingan melawan Arab Saudi. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, kaki kanan Struijk terlihat dibalut perban dan ia tampak berjalan pincang. Namun, menurut Sumarji, kondisi Struijk sudah semakin membaik. Secara keseluruhan, kondisi pemain sangat bagus. Ada yang cedera, tapi progres pemulihannya cukup baik, jelas Sumarji dalam wawancaranya di program Kabar Siang TV One pada Minggu, 8 September 2024. Rafa mengalami sedikit cedera setelah pertandingan melawan Arab Saudi, tapi pagi ini kondisinya sudah sangat baik. Mungkin besok dia sudah bisa ikut latihan penuh. Selain Struijk, tim medis juga fokus menjaga kesehatan seluruh pemain Timnas Indonesia. Kondisi cuaca di Jakarta yang panas pada siang hari dan kelembapan yang berubah drastis ketika hujan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, tim dokter memberlakukan protokol kesehatan ketat, termasuk mewajibkan siapapun yang mendekati pemain untuk memakai masker, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang terlihat mengenakan masker saat mengunjungi timnas karena sedang tidak enak badan. Secara keseluruhan, kondisi pemain sangat baik. Tidak ada yang demam atau batuk, meski cuaca di Jakarta kurang bersahabat, ujar Sumarji. Kami khawatir ada pemain yang jatuh sakit, tapi tim dokter telah berupaya maksimal dengan memberlakukan langkah-langkah proteksi. Sebagai bagian dari pencegahan, ketika para pemain makan di luar, pelayan restoran pun diwajibkan memakai masker. Guna meminimalisir risiko penularan penyakit, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024. Tim asuhan Sintayong tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mencuri 1 poin saat bertandang ke Arab Saudi. Kini, mereka bertekad meraih kemenangan pertama di kandang melawan Australia. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia menunjukkan bahwa manajemen dan tim medis sangat berhati-hati dalam menjaga kondisi fisik dan kesehatan para pemain. Langkah-langkah proteksi yang diterapkan, seperti pemakaian masker oleh orang yang mendekati pemain, adalah tindakan yang tepat mengingat kondisi cuaca yang tidak stabil di Jakarta. Cuaca panas disertai kelembapan yang berubah-ubah memang dapat memengaruhi performa fisik pemain, dan menjaga kesehatan mereka adalah prioritas utama. Cedera yang dialami Rafael Struijk sedikit mengkhawatirkan, tetapi perkembangan positif yang dilaporkan oleh Sumarji memberikan harapan bahwa ia bisa kembali bermain dan berlatih dengan tim. Penting bagi tim medis untuk terus memantau kondisinya dan tidak memaksakan jika Struijk belum sepenuhnya pulih, terutama mengingat pentingnya pertandingan melawan Australia. Dengan pendekatan yang hati-hati ini, tampak jelas bahwa tim pelatih dan manajemen berusaha memastikan para pemain berada dalam kondisi optimal. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia, dan menjaga kesehatan serta performa fisik pemain adalah kunci untuk meraih hasil positif. Keberhasilan membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi memberikan kepercayaan diri, namun Australia adalah lawan yang tangguh, sehingga persiapan mental dan fisik yang matang sangat diperlukan. Keseluruhan situasi menunjukkan profesionalisme Timnas Indonesia dalam menangani persiapan pertandingan, dan langkah-langkah yang diambil memberi optimisme bagi pendukung Garuda bahwa tim ini bisa tampil maksimal di pertandingan penting ini. Menghadapi tantangan besar seperti pertandingan melawan Australia, Timnas Indonesia perlu mengingat satu hal, setiap perjuangan besar dimulai dari keyakinan dalam diri. Kalian telah melalui latihan keras, menghadapi lawan yang tangguh, dan sekarang kalian berdiri di ambang momen penting. Setiap tetes keringat yang telah kalian keluarkan bukanlah sia-sia. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kalian mampu, bahwa Indonesia bisa bersaing di panggung besar. Cedera, cuaca yang ekstrim,
atau tantangan apapun tidak akan menghalangi langkah kalian jika kalian tetap fokus dan berjuang bersama. Tim yang solid bukan hanya soal individu, tetapi tentang bagaimana kalian saling mendukung dan membangkitkan semangat satu sama lain. Percaya bahwa setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah langkah menuju kemenangan. Ingatlah, kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa yang mendukung kalian. Indonesia di belakang kalian, memberi dukungan tanpa henti. Berjuanglah dengan hati, dengan semangat Garuda, dan tunjukkan pada dunia bahwa kalian tidak takut pada siapapun. Kemenangan adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan kebersamaan. Jadi, bangkitlah, tunjukkan keberanian kalian, dan berikan yang terbaik di setiap detik permainan. Garuda di dadaku, semangat di hatiku. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes jadi perbincangan netizen seusai menghibur para pemain dengan menyanyi saat makan bersama. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Martin Paes, menjadi sorotan netizen setelah menghibur rekan-rekannya dengan bernyanyi saat acara makan malam bersama, dalam sebuah video yang beredar pada Sabtu, 7 September 2024. Para pemain Timnas Indonesia terlihat sedang menikmati makan malam, dan Paes menyanyikan lagu yang kemudian viral. Pemain yang membela FC Dallas ini baru saja menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Debutnya terbilang mengesankan ketika ia tampil membela tim Merah Putih dalam pertandingan perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Paes berhasil membantu Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Penampilan kiper berusia 26 tahun ini luar biasa, dengan beberapa kali melakukan penyelamatan krusial. Sehingga skuad Garuda mampu menahan tim tuan rumah. Setelah pertandingan, Timnas Indonesia kembali ke tanah air, dan pada Sabtu, 7 September 2024, mereka fokus menjalani latihan fisik di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Malam harinya, para pemain tampak menikmati makan malam bersama. Dan dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Timnas Indonesia, terlihat Martin Paes menyanyi di atas kursi. Ia menyanyikan lagu Stand By Me yang dipopulerkan oleh band E-King, sambil memegang botol air mineral sebagai mikrofon. Di sisi kanannya terlihat Tom Haye, sementara di sisi kirinya ada Eliano Rogers.